Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini teman-teman sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak. Sehat semua ya. Nah, ini memang kondisinya musim hujan, terlebih masih pandemi. Jadi teman-teman harus bisa jaga diri sendiri ya. Jaga kesehatan, jangan lupa. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai semangat menuntut ilmu. Nah, yang pertama tentunya tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman dapat mengetahui apa itu ilmu, kemudian yang kedua mengetahui dasar hukum atau dalil tentang menuntut ilmu, kemudian yang ketiga mengetahui tentang tokoh-tokoh muslim yang berperan dalam di dunia pendidikan. Ya, kemudian yang keempat teman-teman mengetahui hikmah orang yang menuntut ilmu atau keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita absensi terlebih dahulu ya. Kita absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Irfan hadir nggak? Semua on cam ya ini ya, wajib on cam. Hadir, Pak. Nah, kemudian Mbak Zulfa. Hadir, Pak. Kemudian Mas Malik. Hadir, Pak. Mbak Anis. Kemudian Mbak Anis. Belum hadir, yang lain. Nah, gak apa-apa. Kita sambil menunggu, kita mulai terlebih dahulu ya. Nah, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Nanti yang lain mengikuti. Nah, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali dengan basmalah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terkait dengan ilmu, nah, materi kita hari ini terkait apa itu ilmu. Nah, pentingnya menuntut ilmu. Nah, teman-teman tentang ilmu. Nah, kalau mendengar kata ilmu, teman-teman apa yang teman-teman pikirkan? Pengetahuan, Pak. Belajar, Pak. Belajar, pengetahuan. Apalagi? Nah, sesuatu yang diketahui oleh manusia gitu ya. Nah, suatu informasi yang diketahui oleh manusia. Nah, kemudian teman-teman tadi kan sudah berniat belajar ya, tadi sudah niat belajar kan. Nah, niatnya kita mengikuti perkuliahan pembelajaran kali ini kan belajar. Nah, niatnya belajar semua. Kemudian kita sebelum mulai pelajaran harus menata niat terlebih dahulu ya. Niatnya yang pasti belajar. Ya, sudah persiapan, sudah mandi, sudah rapi, untuk siap menerima pelajaran. Itu adalah langkah pertama, dimulai dari niat. Niat itu penting ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kalau ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab. Nah, yang berasal dari kata alima atau pengetahuan. Jadi pengetahuan atau ilmu. Nah, bedanya antara ilmu dan pengetahuan. Ada yang tahu nggak bedanya ilmu dan pengetahuan? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Kalau ilmu itu adalah suatu kekumpulan pengetahuan, ya, sesuatu yang diketahui oleh manusia. Kalau pengetahuan hanya sebatas sebuah pengetahuan, hanya satu. Ya. Kalau yang sudah dinamakan ilmu, ya misalnya ilmu agama Islam, ya, ilmu biologi, ilmu matematika, itu di dalamnya sudah terdapat ilmu-ilmu lain atau sudah terdapat pengetahuan-pengetahuan lain. Sebagai contoh misalnya
ilmu agama di dalamnya ada ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat dan lain sebagainya. Kalau hanya tentang ilmu apa namanya, kalau hanya sekedar pengetahuan tentang sholat itu hanya dianggap sebagai pengetahuan, ya, belum sebagai ilmu. Jadi, ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan, kumpulan dari sesuatu yang diketahui oleh manusia. Nah, boleh lanjut. Nah, kemudian dalil. Boleh, Pak. Nah, emang kita belajar, kita disuruh belajar, kita diperintahkan belajar, itu emang ada dasarnya, ada perintahnya enggak sih? Kan enak, biasa aja, enggak usah belajar, main-main kan sudah enak. Nah, sebenarnya agama kita sendiri, agama Islam, itu memerintahkan kita sebagai orang mukmin ya. Sebagai orang mukmin kita diperintahkan atau diwajibkan bahkan ya untuk menuntut ilmu. Nah, ini didasari oleh dalil yang pertama yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyattaqahu fid din liyadhuru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, jadi artinya tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Nah, alangkah baiknya kenapa tidak sebagian dari mereka itu untuk memperdalam ilmunya, ya, berilmunya dan mengajarkannya kepada golongannya. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan atau melarang bahwasanya dulu di zaman Nabi orang mukmin kan sedang berjihad, itu sedang semangat-semangatnya dalam berjihad karena orang berjihad adalah balasannya surga. Jadi wajar saja setiap orang mukmin kala itu berkeinginan untuk berjihad. Nah, jadi di sana waktu itu semuanya pengen pergi berjihad, semuanya pengen membela agamanya Allah. Nah, tapi kemudian turunlah Quran surat At-Taubah ini. Nah, jadi sebagian boleh berperang, sebagian dianjurkan untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, terus bagaimana aktualisasinya pada era sekarang? Apakah masih relevan? Nah, kita kan kalau perang kan sudah tidak ada ya. Mungkin kalau di perang mungkin di Timur Tengah. Kalau di negara kita kan sudah nggak ada. Nah, terus apakah ayat ini masih bisa digunakan atau masih relevan? Masih ya, tapi konteksnya berbeda. Nah, kalau di zaman kita kan kebanyakan orang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Ini enggak teman-teman? Iya, Pak. Ya. Nah, mungkin teman-teman kita dari MI, dari MTS tidak melanjutkan ke MA. Itu juga banyak. Kan dari orang tua sendiri menyarankan lebih baik bekerja saja, sudah tahu, sudah pasti mendapatkan uang. Kalau belajar atau bersekolah malah menghabiskan uang. Itulah yang menjadi inti masalah pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Nah, jadi kalau kita aktualisasikan pada era sekarang, jadi yaitu mungkin bekerja ya, mungkin di era sekarang gencar-gencarnya teman-teman di sosial kalian itu bekerja, nah, tapi kalian malah memilih untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini berarti selaras dengan Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya. Kemudian kalau hadisnya bagaimana? Hadisnya yaitu diwajibkan malah. Nah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib. Nah, bagi setiap orang muslim. Nah. Kemudian yang lain, Imam Syafi'i pernah berkata juga bahwasanya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Bahwasanya sesuatu yang kita butuhkan atau kita inginkan itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Ya. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Misalnya kita menginginkan akhirat, misalnya surga kan akhirat itu. Nah, misalnya ingin mendapatkan surga, kita kan diwajibkan untuk sholat. Sholat itu juga ada ilmunya, didasari dengan ilmu. Nah, misalnya ada orang sholat tidak mempunyai ilmu sholat, diterima nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tidak. Ya. Tidak, semuanya didasari dengan ilmu.
Nah, kemudian contohnya kalau di dunia seperti apa? Misalnya kita ingin mendapatkan atau membeli sebuah motor atau ingin menjadi atau menjabat sebagai kepala direksi sebuah perusahaan. Itu juga membutuhkan yang namanya ilmu. Semuanya yang membutuhkan semua yang kita inginkan di dunia itu juga membutuhkan ilmu. Misalnya saja yang paling mudah, misalnya dokter. Nah, dokter itu juga harus paham tentang ilmu kedokteran. Ada nggak dokter yang tidak paham ilmu kedokteran tapi menjadi dokter? Nggak ada. Tidak ada ya. Ada, Pak. Kalau tidak ada nanti jadinya malah malpraktek. Nah, membahayakan semua orang. Nah, jadi semuanya harus didasari dengan ilmu. Kemudian lanjut. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman di materi yang telah disampaikan tadi. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi materinya. Lanjut ya, belum ada ya? Belum ada, Pak. Alhamdulillah. Sudah Kemudian paham, Pak. Sudah setelah paham. kita memahami, setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu, setelah kita mengetahui dalil tentang menuntut ilmu, kemudian kita diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu memiliki banyak keutamaan ya. Yang pertama, keutamaannya yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Nah, kemudian orang yang menuntut ilmu itu sama saja seperti berjihad di jalan Allah. Allah. Misalnya kita sedang berangkat sekolah, tahu-tahu naudzubillah ya, misalnya jalan kecelakaan dan meninggal. Itu kalau kita benar-benar berniat mencari ilmu, itu kita meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Mati syahid. Ya, matinya mati syahid. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu yang utama. Yang keempat, ditinggikan derajatnya. Dan yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang keenam yaitu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Jadi teman-teman, inilah pentingnya kita menuntut ilmu atau menyusun niat, ya menata niat bahwasanya kita bersekolah itu memang benar-benar ingin mendapatkan suatu ilmu. Karena apa? Banyak dari teman-teman mungkin bersekolah tapi niatnya itu tidak mencari ilmu. Niatnya mungkin bertemu dengan teman, mungkin niatnya mencari uang saku. Banyak nggak teman-teman dari yang kayak gitu? Banyak, Banyak. Banyak ya. Nah, oleh karena itu kita pentingnya menata niat ya. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh Muslim di bidang pendidikan. Nah, yang pertama yaitu Al-Khawarizmi. Nah, yang kedua Al-Zahrawi. Yang ketiga Ibnu Sina. Yang keempat Al-Ghazali. Nah, sekarang kemarin kan sudah dibagi kelompoknya ya. Sekarang dari kelompoknya. Jadi nanti hari ini diskusinya yaitu teman-teman mencari ya informasi terkait dengan nama-nama tokoh tersebut. Nah, Bapak beri waktu 10 menit. Ya, baik. Sudah semua ya. Nah, jadi Iya, Pak. dapat disimpulkan bahwasanya Al-Ghazali yaitu tokoh di bidang apa Al-Ghazali? Bidang tasawuf, Pak. tasawuf. Tasawuf. Kemudian Ibnu Sina tokoh di Kedokteran. bidang kedokteran. Kedokteran. Az-Zahrawi kemudian di bidang juga sama di kedokteran juga ya. Sedangkan yang Al-Khawarizmi ini adalah penemu aljabar matematika ya. Jadi teman-teman belajar menuntut ilmu ini tidak diwajibkan, tidak harus ya, tidak harus menjadi seorang guru. Tapi teman-teman bersekolah menuntut ilmu ini nanti sebagai jembatan teman-teman nanti dalam meraih profesi dari teman-teman yang diinginkan, profesi yang diinginkan. Jadi tidak selamanya orang yang bersekolah nanti harus jadi guru, enggak semuanya. Ya bisa jadi dokter, bisa jadi polisi. Ini adalah sebagai perantara, ya, sebagai perantara teman-teman untuk meraih cita-cita dari teman-teman. Nah, kemudian dari sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi menuntut ilmu? Nggak ada, Pak. Mungkin Nggak ada, cukup, ya? Pak. Nah, mungkin cukup. Oh ya teman-teman,
Tadi ini hujan ya tadi ya? Iya, Nah. Pak, hujan. Nah, alhamdulillahnya ini kita kuliahnya. Oh iya, ini, alhamdulillahnya ini kita belajarnya daring ya. Nah, Iya, Pak. jadi teman-teman tidak perlu datang ke sekolah. Nah, jadi mungkin sampai di sini materi tentang menuntut ilmu. Pertemuan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang akhlak tercela. Nah, jadi teman-teman nanti diharapkan membaca materinya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir pasti ada setiap pelajaran pasti ada namanya tugas. Karena tugas itu harus menjadi makanan wajib bagi setiap siswa. Siapa? Tapi saya nggak suka tugas, Pak. Ya, karena dibalik ketidaksukaan dari Mbak Zulfa, mungkin ada, ya pasti ada manfaatnya. Mungkin kita tidak bisa kita rasakan saat ini, ya. Mungkin ya, nanti dapat kita rasakan ilmunya, ya. Tugasnya cukup simpel saja, cukup menonton video. Teman-teman suka nonton video kan, terutama Mas Irfan. Drakor, Pak, sama Pak. Nah, Mbak Zulfa, drakor, Mas Irfan suka nonton film apa Mas Irfan? Wibu. Anime Jepang ya? Enggak, Pak. Sopo Kalau Jarwo. suka nonton film bahasa Arab. Ya, tugasnya bisa dilihat sama-sama bahwasanya tugasnya yaitu cuma menonton film Mars. Ya, kemudian teman-teman ceritakan dalam bentuk video. Nah, bagian mana sih yang menurut teman-teman itu berkesan? Nah, pasti ada. Jadi nanti teman-teman ketik saja film Mars di YouTube, pasti akan ditampilkan banyak sekali di sana. Nah, mungkin itu saja kalau tidak ada yang ditanyakan. Tadi sudah saya absen semua ya. Tadi Mbak Anis gimana? Sudah masuk belum tadi Mbak Anis? Belum, Pak. Izin, Pak, sakit. Ketiduran, Pak. Izin sakit. Sakitnya ketiduran. Ya udah, nanti saya Alfa nanti ya untuk khusus Mbak Anis Atun. Iya, Pak. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk kita melakukan pembelajaran secara daring. Saya harapkan teman-teman tetap jaga kesehatan, ya. Iya, Pak. Kesehatan di era pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.